profesi pengusaha kok punya kerendahan hati ya mau melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang bawakan minuman, ada yang bawakan makanan. Padahal mereka nih di kantor saya sebut sebagai penunjuk sakti gitu, menunjuk apa, nunjuk-nunjuk bawahannya ya. Tapi di Full Gospel ini kok beda banget. Saya kira, oh ini tempat saya untuk belajar. Nah, di situ saya mulai diajarkan bagaimana untuk berdoa, bagaimana untuk membawakan renungan, bagaimana bernyanyi di depan banyak orang, menjadi song leader dan sebagainya. Bahkan diajarkan untuk bersaksi. Nah, disitulah awal daripada saya melayani. Kemudian akhirnya saya masuk juga ke Komsel, itu juga uh, atas kehendak Tuhan. Saya juga bingung kenapa kok saya yang dipilih, ya kan. Minta doa sama Tuhan untuk minta petunjuk, pastikan dulu nih, jangan ini, karena saya nggak berani menerima sesuatu yang sifatnya hanya keinginan hati saya aja, tapi biarlah itu dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berikan tandanya dan saya terima. Dan di situ juga saya banyak mengalami hal-hal yang seperti yang tadi saya sebutkan, ya kan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam pelayanan. Roh Kudus terus mengajarkan tentang toleransi dan kerendahan hati, dan tentu otomatis Tuhan juga mengajarkan apa tentang firman Tuhan, karena di situ saat itu saya melayani setiap Jumat saya harus bawa renungan, Pak, karena teman-teman di Komsel ini nggak ada yang mau membawa renungan. Jadi mau nggak mau sebagai ketua Komsel saya harus melakukan itu. Jadi setiap hari kerja saya hanya baca Alkitab, berdoa, minta bimbingan Tuhan apa yang harus saya bawakan Jumat malam ini. Karena sungguh saya ngeblank banget ya. Disitulah saya katakan saya benar-benar berserah dan minta tuntunan dia dengan segala kerendahan hati. Nah, banyak banyak hal yang saya lihat di dalam Komsel itu juga luar biasa Tuhan berkarya ya. Jemaat-jemaat itu dilayani dari yang mulai sombong, mulai ya, karena ada yang, mohon maaf nih sedikit singgung, ini orang kaya banget gitu ya, tapi puji Tuhan setelah kita layani punya kerendahan hati, bahkan dia ini sampai sekolah lagi teologi dan sebagainya, belajar bahasa Ibrani dan sebagainya ya kan, bahkan juga ikut melayani. Dan hal-hal inilah ya yang saya lihat, bahkan ada yang ketagihan dengan minuman, ketagihan dengan obat penenang ya kan, bahkan keluarganya mau cerai, kita kami layani dan akhirnya dipulihkan dan ketagihannya bisa dihilangkan. Dan sekarang masuk ke gereja untuk melayani juga di sana, suami istri. Hal-hal inilah yang tadi saya katakan, kita bisa melihat kuasa manifestasi dari kebenaran firman Tuhan itu sungguh ada dan nyata. Dan itu yang menumbuhkan iman kita, menumbuhkan iman saya, seperti demikian. Mungkin begitu kali Bro Heri. Oke, terima kasih untuk sharingnya pengalaman Tuhan panggil dari anak yang sakit, Pak ya, sampai lain-lain ditugaskan jadi ketua Komsel macam Pak ya. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa mau bertanya, silakan. Silakan Pak Jonathan, silakan Pak Gede, silakan Pak Domingus atau Pak Sipayung, silakan. Silakan Pak. Ya, Pak Sipayung. Ya Pak, saya minta maaf soalnya tadi saya terlambat, bukan karena terlambat lalai, tapi karena gangguan kesehatan beberapa hari belakangan ini. Jadi tadi saya pikir tinggal 15 menit lagi Pak Munardi tadi menyampaikan paparannya, baru saya buka begitu. Maksud saya juga hanya untuk mendengar, cuma terkesan juga saya dengan ungkapan-ungkapan terakhir itu, bahwa baru-baru ini baru seminggu yang lalu sebelum saya sakit, di sermon saya memang agak ekstrim, bukan ekstrim diekstrimkan, ketika saya mengatakan ternyata belakangan ini banyak kali kita tidak menyentuh apa tujuan kekristenan. Menurut saya tujuan kekristenan adalah kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di bumi melalui gereja, saya bilang begitu. Tapi banyak hal yang melawan saya. Cuma tadi disentuh ceramah ini tadi, loh ya ini benar, ini pikir saya. Jadi karena di dalam
Matius 24 ayat 14, ya itu juga diingatkan penulis di Matius itu, bahwa hari terakhir itu tidak akan datang sebelum Injil kerajaan, ya Injil kerajaan sampai di seluruh muka bumi ini begitu. Jadi saya pikir di gereja kami ya Injil kerajaan jarang diajarkan. Kalau diajarkan tuh lebih kepada ajaran-ajaran yang bersifat sosiologi. Nah, jadi bukan dogmatikanya ya sedikit-sedikit lah. Jadi di sana tidak ada istilah apa yang kita kata-kata yang disentuh oleh Pak penceramah ini pengalamannya mujizat. Saya pikir kerajaan Allah kelebihannya dari semua kerajaan adalah mujizat. Kalau struktur ya semua kerajaan pun punya struktur dan sebagainya dan seterusnya. Inilah yang menarik hati saya ketika tadi walaupun terlambat saya senang mendengarnya itu. Dan pengalaman saya juga sedikit banyaknya benar-benar menerima tentang toleransi, tentang rendah hati ini, dan tentang pertumbuhan iman di dalam kita melayani. Ini yang termahal saya, paling berharga menurut saya. Kalau amplop-amplop terima kasih kan, itu relatif dan tidak banyak lah itu. Tapi yang paling banyak yang tiga ini, toleransi, rendah hati, dan pertumbuhan iman. Supaya ada kesempatan bagi yang lain, mari silahkan sambung. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Sipayung untuk untuk tambahannya. Pak Ju mau komentari? Iya, saya melihat di gereja kita bicara pertumbuhan iman ya Pak Sipayung. Ya, Pertumbuhan iman itu saya percaya itu sangat penting sekali. ya, Karena kita pun secara tubuh, saat tubuh kita sudah dewasa, dalam pengertian tubuh ya, tubuh dewasa. Kita ngomong kita usia 30 tahun. Tapi kalau jiwa kita seperti 5 tahun, apa yang orang lihat sekeliling kita? betul. Demikian juga pertumbuhan daripada kerohanian kita. Kalau kita sudah 30 tahun bersama dengan Tuhan, tapi pertumbuhan rohani kita seperti baru 5 tahun, apa yang orang lihat? Ya, contohnya. Tidak sedikit jemaat yang hanya terus mengandalkan mujizat demi mujizat dalam kehidupan. Kalau kita baca firman Tuhan, Saulus menerima mujizat menjadi Paulus. Setelah menjadi Paulus, apa yang dilakukan? Dia tidak mengharapkan lagi mujizat, tapi melalui dia melakukan mujizat. Manifestasi daripada kuasa Roh Kudus ada pada dia yang melakukan mujizat. Dia yang menyembuhkan dalam tanda petik, dia yang menyelamatkan atau melakukan pekerjaan untuk keselamatan itu. Ya. Itulah yang saya katakan pertumbuhan rohani yang anak-anak Tuhan itu harus mengalami. Jadi jangan lagi usia 30 tahun tapi kelakuannya 5 tahun, jiwanya 5 tahun, tapi sudah harus belajar menjadi dewasa. Jangan lagi seperti bayi minum susu terus, harus mulai minum. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Nah, inilah yang saya kira perlu kita ingatkan, perlu kita ajarkan, perlu kita contohkan ya, yang terutama kita perlu contohkan. Bagaimana kita melakukan meresponi daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan hanya sekedar terus seperti yang tadi kita sudah bahas, ya kita hanya mementingkan keegoan kita. Yes. Belakangan ini saya lihat pelayanan-pelayanan, saya tidak katakan semua gereja, tapi gereja ada yang melakukan pelayanannya untuk menarik audiens, fokusnya pada keinginan manusia. Diberkati usaha pekerjaan, dimotivasi supaya karakternya begini gitu. Saya katakan itu tidak salah, itu tidak jelek. Saya tidak mengatakan itu jelek. Tetapi ada hal yang tadi kita bahas pagi ini, yaitu tentang God's calling. Ini kehendak Tuhan yang utama, yang harus secara berangsur-angsur, secara bertahap, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpanggil, ya kan, mulai masuk ke arah sini, menjadi dewasa rohani, menjadi dewasa secara jiwa, ya, menjadi dewasa secara karakter, bukan lagi seperti anak-anak, hanya keegoan sendiri aja, ya. Rabu kemarin saya ketemu dengan seorang dewasa muda, dia itu
sempat sekolah teologi ya, punya semangat luar biasa, tapi kemudian kepahitan sama gereja. Dan manifestasinya sangat buruk sekali, Pak. Sampai saat ini, Ya. sampai terakhir dia katakan, saya udah beralih ke agama lain. Karena agama Kristen itu egois. Gereja hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak pernah mikirin. Nah, Oh, kata karena pengajarannya, ya itu yang saya katakan, mohon maaf, saya tidak menyerang siapapun. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan nggak disampaikan, ya jemaat tidak didewasakan, hanya terus dininabobokan dengan keinginan-keinginan daging saja. Itulah manifestasinya akan seperti itu. Saat dia tidak mendapatkan apa yang dia pikir harus dia dapatkan dari gereja, ya kan? Dia mulai menentang dan manifestasinya sangat buruk sekali. Seperti itu demikian. Ya, mungkin itu saya sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Payung mau tanyain lagi, silakan. Ya, itu sebenarnya yang disebut tadi Matius 6 ayat 1 sampai 2 di gereja kita juga banyak seperti itu. Cari-cari muka, cari-cari popularitas atas nama. Dan ini menjijikkan ya, atas nama. Tapi untuk dirinya. Cuma karena di bendanya banyak, jemaat yang lain diam aja. Karena kalau orang kaya kan ngomong miring sana, miring sini, orang kecil-kecil ini diam aja. Jadi kalau saya tidak, saya ingatkan aja bahwa kita melayani oleh karena diperkenan. Karena itu mencari kemuliaan dan ikut kemuliaannya. Saya bilang begitu, kalau Tuhan memberi kemuliaan kepada kita oleh karena itu, memang itulah firman-Nya. Ya kan, Roma 8 ayat 17, kalau kita ikut menderita bersama dengan dia, boleh mengambil bagian dia dalam kemuliaannya. Tapi kalau kita hanya berspekulasi melalui gereja, mencari kemuliaan atas namanya, itu enggak benar lah. Begitu Pak, banyak kali nanti komentarku. Saya tidak kekurangan komentar. Saya tidak kekurangan komentar, Pak. Untuk menghidupkan bolehlah, untuk menghidupkan. Oke. Pak Luhut udah senyum-senyum aja itu Pak Luhut, sepertinya punya pengalaman yang seperti disampaikan. Iya, memang dia juga punya pengalaman. Iya. Memang kalau Pak JK ini selalu menghidupkan suasana nih, pasti Payung ini luar biasa. Tapi saya melihat teman-teman masih menunggu, tapi boleh saya sedikit ya, nggak tahu ini komentar apa pertanyaan, karena saya teringat akan yang namanya panggilan. Saya sering mengatakan selama ini kepada banyak orang, apalagi bagi saudara-saudara, ya apalagi kebetulan pulang kampung kemarin, mereka selalu nyindir saya tentang kependetaan gitu ya. Ini kan bicara panggilan gitu ya. Karena kadang-kadang saya sering menjawab mereka, ya saya Yunus ya. Saya selalu melarikan diri atas panggilan Tuhan. Gitu. Nah, dari mendengar ceritanya Pak Jo mengenai panggilan itu memang dari kisahnya saya melihat itu bagi sebagian orang itu sederhana, tapi ya bagi sebagian lagi itu sesuatu yang luar biasa ya, mujizat dari kesembuhan. Tapi dari kehidupan yang saya alami itu, ya saya juga kadang merasa sering melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari panggilan pelayanan, dari panggilan. Kadang-kadang saya berniat, udahlah, saya bisnis dulu lah, saya untuk mengutamakan ini dulu lah. Kalau nanti sudah begini, saya ingin seperti ini, patokannya sekolah saya begitu. Karena di saat saya melayani, saya ingin memberi, bukan hanya mengharapkan sesuatu dari pelayanan saya, kira-kira seperti itu. Salah satu juga patokan dari CCM juga termasuk. Nah, menurut Pak Joni, kira-kira dalam hal yang Bapak bilang tadi panggilan, tapi nggak tahu ya, saya ada sinambungnya ya, ada hubungannya nggak dengan khotbah Bapak tadi ya. Kita berusaha untuk memahami bahwa diri kita itu sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, selalu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, berusaha, walaupun sering itu ada terjadi pelanggaran baik besar ataupun kecil. Nah, apa yang harus
menjadi apa ya? Bukan bicara pedoman ya, maksudnya pengalaman Bapak sendiri deh. Mungkin bisa sebagai patokan kita ya, untuk mempertahankan kalau memang ini adalah panggilan saya, ini adalah Tuhan yang benar seperti yang Bapak sebutkan tadi. Apa yang ya mungkin ya cerita dari yang Bapak tadi saya lanjutkan lagi sebagai garis atau yang mungkin masuk akal bagi Bapak, oh ini panggilan saya. Nah, bagaimana itu meyakinkan Bapak dan bagaimana dengan apakah mungkin bisa saya ambil kepada diri saya sendiri, Pak, kira-kira seperti itu. Untuk Baik, memastikan saja sih, kira-kira gitu. baik. Secara general panggilan Tuhan itu tadi sudah kita bahas ya. Tapi Yeah. makronya kita sudah tahu. Mikronya ini di mana? Karena kalau kita bilang memberitakan Injil keselamatan tentang kerajaan surga dan sebagainya, ya kan, tentu itu adalah makronya. Nah, itu kita bisa lakukan di banyak tempat. Ada orang yang terpanggil di dalam pekerjaannya, ada yang terpanggil di dalam usahanya, ada yang terpanggil di dalam gerejanya, ada yang terpanggil di dalam fellowship-nya, ada yang terpanggil di dalam komunitasnya, ya kan, lingkungannya misalnya. Jadi saya kira cukup cukup banyak seperti demikian. Nah, yang pasti segala sesuatu tadi kita sudah diskusikan juga. Tuhan Yesus mengatakan apa yang Bapak lakukan itu yang aku lakukan. Ya kan, kita perlu belajar terus, ya kan, duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria, mendengar suaranya, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak kehilangan kuasa. Tuhan tidak kehilangan kuasa untuk memberikan tanda. Kalau kita minta tanda sama Dia, tapi jangan minta tandanya yang aneh-aneh gitu, ya kan? Ya, dan juga jangan cocokmologi. Banyak orang cocokmologi. Oh iya nih, Pak Sipayung telepon saya, suruh saya begini Pak. Oh iya itu udah benar lah gini 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 gini, ya kan? Minta 2 sampai 3 tanda sama Tuhan. Tuhan kehilangan kuasakah untuk melakukan hal itu? Saya kira tidak. Ya, kita minta 2-3 tanda sampai Tuhan katakan yes, lakukan ini. Tapi juga ingat, segala sesuatu ada waktunya, ya kan. Ya, Pak Luhut dikatakan, oh harus jadi pendeta, jadi pastor, jadi ini. Ya monggo aja, tapi kapan? Kita harus tanya sama Tuhan, kapan Tuhan? Sekarang kah? Besok kah? Tahun depan kah? 2 tahun lagi kah? Contohnya siapa? Yusuf. Coba lihat, Yusuf dikasih tanda nggak sama Tuhan? Dikasih mimpi kan? Tapi sampai terrealisasi itu berapa lama? Coba, saya kira semua sudah baca Alkitab, sudah mengerti tentang Yusuf. Saya tidak akan bahas tentang Yusuf. Ada waktunya. Nah, tapi kalau kita sudah dapat tandanya, kita yakin. Kita berjalan dengan itu. Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf tengah mengatakan, nah ini cuma mimpi tok kok. Ngapain dah pusingin dia? Dia nggak katakan gitu. Dia terus berjalan dengan setia. Dengan tanda yang dia dapatkan dari Tuhan. Karena dia percaya. Seperti demikian. Itu poinnya Pak Luhut. Ya, kalau kita sudah dapatkan, kita minta tanda sama Tuhan, kita sudah dapatkan, pegang itu baik-baik, ya kan? Dan berjalan sesuai dengan iman, kita percaya kepada Dia pada waktunya Tuhan. Ya, ingat pada waktunya Tuhan, Tuhan akan realisasikan itu semua. Saya sudah menjawab, Pak Luhut? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Luhut untuk Oke, Pak. pertanyaannya dan Pak Ju untuk jawabannya. Pak Gede mau sampaikan sesuatu, Ya, silakan. baik, terima kasih, Pak. Salam, Pak. Halo. Kalau Saya mau bertanya kepada Pak Jo. Di dalam kenyataan sehari-hari ini kan memang pelayanan atau melayani Tuhan itu seakan-akan satu jabatan prestise dalam satu gereja, prestise ya. Karena seakan-akan mereka merupakan satu kelompok yang terhormat, sehingga sesuatu yang diinginkan seringkali ada persaingan yang tidak sehat, karena memang itu secara duniawi prestise. Nah, saya kaitkan kepada Matius 22 ayat 14.
Mohon apa ini ada kaitannya bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah ini apa makna daripada firman Tuhan itu? Jadi banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Apakah ini ada satu semacam seleksi atau memang menunggu waktu sebagaimana Pak Jo tadi katakan, atau ada proses-proses tertentu yang harus dilalui sehingga yang dipanggil itu belum tentu terpilih. Nah, Ya. kedua, kalau boleh kami mohon penjelasan juga bagaimana kita mengendalikan diri agar supaya panggilan untuk melayani Tuhan ini dikaitkan kepada yang pertama tadi. Seringkali keinginan ini kan merupakan ujian, ya. Kita selalu diuji oleh keinginan, sehingga kalau kita keinginan tidak bisa dikendalikan sehingga menjadi dosa dan selanjutnya. Saya kira Yakobus 1:14-24 itu adalah selalu kita dicobai oleh keinginan. Nah, di dalam Oke. dicobai oleh keinginan itu seringkali kita tidak mampu untuk menyangkal diri. Sebagaimana Tuhan mengendaki dalam Matius 16 kalau nggak salah, seringkali kita tidak mampu mengatakan no untuk myself. Tidak mampu. Baik. Karena dikuasai oleh keinginan tadi. Namun dalam Filipi 4 ayat 6, nyatakanlah keinginanmu dengan segala sesuatu melalui doa dan sebagainya, maka keinginanmu itu akan dikabulkan. Nyatakanlah keinginanmu. Jadi seakan-akan ini ada satu kontradiksi, tapi kita tidak mau mengkontradiksikan antara ayat dengan ayat. Cuman pemaknaan ini bagaimana itu Pak, menurut Bapak? Jadi ada dua pertanyaan yang saya ingin minta Oke. penjelasan kepada Pak Jo. Terima kasih Pak. Ya, Baik. terima kasih. Satu-satu dulu nih, panjang soalnya nih. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama dulu kali ya Pak. Ya, Gitu. ya. Oke, pengertian yang saya tangkap tentang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sewaktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Ya, artinya keselamatan itu sudah disediakan buat semua orang. Berapa banyak sih orang yang diinjilin terima Tuhan dan yang tidak terima Tuhan? Ya kan? Nah inilah yang saya bilang kasih karunia yang dipilih. Saya percaya itu adalah orang yang memperoleh kasih karunia. Saya pernah bersaksi tentang seorang sahabat saya. Istrinya itu orang yang sangat beriman. Dia tidak mau ke gereja, sama sekali nggak percaya. Nah, satu saat waktu anak mereka masih kecil, anak gadisnya masih kecil, si istri itu kena penyakit yang namanya kanker payudara. Suaminya mengatakan, ini suaminya cerita sama saya, teman saya itu cerita, dia bilang, saya udah bilang sama istri saya, udah operasi aja. Nah, saat itu si anak gadisnya itu ya kena narkoba. Jadi harus direhab. Nah, rehab itu perlu uang yang tidak sedikit di saat itu. Sedangkan mereka bukannya dari keluarga yang secara financial itu berkelimpahan, kalau saya boleh katakan, mohon maaf, saya tidak tahu istilah yang lebih tepat untuk menyampaikan ini. Jadi si istri mengatakan, sudahlah, uang yang ada, dana yang ada, ini untuk berobat aja. Ya, untuk rehab anak kita aja, karena dia masih ini. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya hanya ke pendeta, saya hanya minta didoakan aja. Dan saya percaya. Seiring waktu, penyakitnya makin parah, makin parah, makin parah. Sempat kami tengokin ke tempat rehab penyakit kanker yang alternatif ya di Bogor waktu itu. Waduh, kita datang tuh air mata itu nggak tahan ngelihat karena badannya tuh tinggal tulang semua dikerokotin, ya dikerokotin sama cancer. Sampai nggak kenal ini waduh kaget. Ya, setelah saya kembali dari situ, berapa lama kemudian teman saya telepon, tolong kasih tahu istri saya ya, karena mereka bersahabat. Ya kan kalau istrinya ini sudah mau dipanggil sama Tuhan, ya kan. Dokter udah angkat tangan, ya di rumah sakit Husada hanya diletakkan di ranjang, tidak ada infus, tidak ada apa-apa. Tangannya sudah ikat, sudah halusinasi, matanya sudah mendelik ke atas,
ya kan, halusinasi ada bicara sama siapa gitu, udah mau pergi aja ngomongannya, ya kan. Nah, saat itu saya melihat anaknya, gadisnya itu ada dua ya, yang berlutut di bawah ranjang itu hanya berdoa, karena mereka pekerja gereja, mereka hanya berdoa, berdoa, dan berdoa. Yang dikasih makan cuma apa? Cuma kunyit putih mana bisa nyembuhin cancer yang udah, mohon maaf, waktu istri saya lihat itu payudaranya itu sudah busuk, dikerukutin cancer, sudah sampai sedemikian parahnya. Pulang dari Husada, saya bicara sama istri saya di mobil, saya bilang kayak 3 hari lagi paling lama kita akan terima kabar buruk, kabar duka cita, saya bilang. Karena ciri-cirinya orang mau meninggal itu, saya pernah lihat itu bapak saya waktu mau meninggal itu seperti demikian. Sudah mulai halusinasi dan sebagainya. 3 hari kemudian nggak dapat kabar. Akhirnya saya suruh istri saya coba telepon anaknya. Apakah mereka nggak bicara nih kalau ibunya misalnya dipanggil Tuhan? Ternyata sudah siuman, saudara terkasih. Iya kan? Kami datang lagi malam itu, lihat, loh, ya kan? Udah mulai bisa ngobrol tuh, walaupun masih kadang-kadang agak sedikit korslet gitu ya kan. Tapi sudah 75% saya katakan. Seperti rohnya tadinya sudah terbang kembali lagi gitu. Atau kesadarannya hilang kembali lagi seperti demikian. Singkat cerita akhirnya keluar dari rumah sakit, berangsur-angsur pulih, sehat, kemudian bisa bersaksi di gereja. Nah, waktu akhirnya kami datang ke rumahnya, bertamu, ya kan. Nah, dia bilang sama saya, si istrinya ini, Jo, ajak dong suaminya ini ke gereja atau ke full gospel lah. Begitu saya di full gospel, ya kan. Ya, saya ajak. Terus suaminya bilang, Jo, kalau saya ini datang hanya karena disuruh, ya, tapi bukan dari hati saya sendiri. Apa artinya? Ya kan? Ya, saya sampai bilang sama teman saya, kamu udah lihat istri kamu tuh disembuhkan sama Tuhan, mujizat dialami. Sakit kanker ini mana mungkin sih bisa sembuh kalau bukan itu mujizat Tuhan, kalau nggak diobatin ya. Kalau bukan mujizat Tuhan gimana bisa sembuh? Kenapa kamu masih nggak percaya? Ya, nanti ada waktunya, kalau nanti Tuhan jamah saya jadi orang percaya, saya akan hubungi kamu, dia bilang. Sampai akhirnya dia almarhum, dia tidak pernah hubungi saya sekalipun untuk pergi ke gereja atau menjadi orang percaya. Ya, Pak Gede, mungkin ini kesaksian saya bisa menjawab. Ya. Orang yang dipanggil itu banyak, banyak sekali. Tuhan memanggil semua orang, tapi jujur yang dipilih, yang memperoleh kasih karunia itu tidak semua orang. Ya, bukan dengan sukacita saya menyampaikan ini, tapi pengalaman saya yang melihat firman Tuhan dan kebenarannya dengan apa yang saya saksikan sendiri, itu klop. Ya, oke. Yang pertama saya sudah jawab ya Pak Gede. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, yang kedua tadi tentang oke, ayatnya di mana ya Pak Gede? Boleh mohon maaf, boleh Yakobus diulang. Yakobus Yakobus 1 ayat berapa ya? 14 ya? 14 ya. 14 ya. Artinya masalah Oke, pengendalian bagaimana upaya untuk bisa oke. Jadi satu mengendalikan. sisi jangan dicobai oleh keinginannya, ya kan? Satu sisi lagi kita harus berdoa, menyampaikan keinginan-keinginan kita. Seperti gitu ya Pak Gede ya. Ya, ya, seakan-akan ya. Kok konflik nih ya. Satu sisi nggak boleh punya keinginan, satu sisi boleh punya keinginan. Ya, saya teringat akan firman yang apabila kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Itu Yohanes, di mana, Bro Heri? Di Yohanes ya. ya Yohanes 15. Iya. Nah, jadi uh, well, saya tidak menyelidiki sampai sedalam yang mungkin Pak Gede minta tentang hal ini. Tapi yang saya percaya, ya kan, yang pertama yang tadi dikatakan di Yakobus 1:14, gitu, itu berbicara tentang kedagingannya, ya kan, ya. Jadi kalau kedagingan itu terus diikutin, ya, itu akan dibuahi dan akan Ya, melahirkan
dosa. Tapi yang kedua yang tadi bicara Bang, keinginan-keinginan kita itu apabila kita sudah di dalam Roh Kudus. Karena saat kita berdoa, waktu kita ada di dalam Roh, di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, doa-doa kita tuh sudah berubah, saudara terkasih. Ya, Pak Gede, ingat kalau kita mendengarkan doa orang, kalau doa itu cuma minta, 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 minta untuk kepentingannya sendiri. Ini masih doa yang saya percaya adalah doa kedagingan. Tidak, bukan berarti kita nggak boleh minta orang sembuh, enggak, bukan itu, bukan itu. Tapi saya mengatakan terus menerus, ya kan. Tetapi kalau seseorang mulai berdoa di bawah Tuhan, mulai bertanya, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu? Yang boleh aku diberikan, ya kan, kemurahan untuk berjalan sesuai dengan rancangan-Mu, sehingga aku hidup berhati dan memuliakan nama-Mu dimanapun aku berada. Ini doa orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, doa orang yang ada di dalam Tuhan. Makanya tadi dikatakan, di saat kita melayani, kita belajar seperti Tuhan Yesus, apa yang Bapak lakukan itu aku lakukan. Doa kita adalah seperti itu. Ya, ingat Tuhan Yesus waktu melayani apa yang dia lakukan. Pagi-pagi sekali dia udah naik ke atas bukit, ditinggalkannya muridnya di bawah kaki bukit. Pagi-pagi sekali yang pertama dia lakukan, dia berdoa sama Bapa di surga. Ya kan, dia minta apa sih? Dia minta apa? Kalau kita tanya Tuhan Yesus itu berdoa tuh minta apa sama Tuhan? Bukankah orang mati aja dia bisa bangkit kan? Ya kan? Apa yang dia doakan kira-kira? Mungkin Pak Gede bisa jawab. Sorry nih saya bertanya dikit nih Pak Gede ya. Kita interaksi nggak apa-apa ya. Ya, Sama-sama kan kita belajar. Saya juga mau belajar dari Pak Gede. ya, Kira-kira apa yang didoakan? Apa sih keinginan Tuhan Yesus saat dia berdoa sama Bapa di surga? Oh, itu pertanyaan sulit itu. Kira-kira aja. Oh, kira-kira. Iya, Mungkin konteksnya bukan bukan sejauh itu mungkin Pak. Halo, halo. oke. Nggak Ya, apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya cuma mau menarik garis satu persamaan. Bahwa sharing aja. seseorang di dalam Tuhan, ya kan, saat dia berdoa sama Bapa di surga, yang dia butuhkan adalah fellowship, satu relationship. Ya. Ya, itu yang dibutuhkan di dalam berdoa. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Yang kita perlukan adalah relationship kita. Makanya penyertaan Tuhan itu kita perlu. Ya kan? Mungkin kita sedang gundah, kita sedang gelisah, kita ada permasalahan dalam pelayanan. Saat kita datang kepada Dia, kita ingin minta apa sih? Panduan Dia. Itulah yang kita minta. Keinginan kita itu. Yang kita inginkan adalah Tuhan itu bersama dengan kita. Bukan lagi keinginan-keinginan daging. Kita mau nanti mau pelayanan ke Amerika, tolong dong disiapin bisnis kelas dong Tuhan. Iya kan? Masa ekonomi terus nih, kaki pegel nih. Hotelnya tuh sekali-sekali bintang 5. Masa nggak ada bintangnya gitu kan? Ya kan? Ini badan semua pegel semua nih tidur gitu ya kan? Kalau bisa dijemput, oh, ada pendeta yang minta dijemput minimal zaman dulu minimal Innova Pak. Ya kan? Pesawatnya harus Garuda. Ada. Ya kan, dan dia satu tim Ada. 5 orang semua harus sama, hotelnya harus minimal bintang sekian. Oh, itu ada syaratnya. Sampai akhirnya teman kita mengatakan, pimpinan kita satu mengatakan, sorry deh, enggak, kita putuskan kita nggak pakai, nggak undang dia deh gitu ya. Iya. Jadi bukan itu lagi yang diminta. Saat orang dipanggil sama Tuhan untuk melayani, bukan itu lagi yang diminta, tapi yang diminta adalah Tuhan sertai aku di dalam. Bukan aku lagi yang bicara, tapi biar Roh Kudus-Mu yang sepenuhnya Iya. menguasai aku. Sehingga bukan pikiran aku lagi yang keluar. Bukan ingatan aku lagi yang keluar, tapi semua itu yang berasal daripada-Mu. Sehingga apa yang aku lakukan berarti di mata-Mu. Itulah yang harus kita minta. Ya. Ya. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus minta, boleh nggak? Boleh. Kenapa kita nggak boleh? Boleh juga. Tapi bukan keinginan-keinginan daging lagi. Tapi keinginan-keinginan roh itulah, ya kan, yang Ya. untuk membentuk satu yang namanya fellowship kita dengan Tuhan. Itu sangat penting. Makanya dikatakan kalau kita berdoa masuk ke dalam kamar sendirian supaya kita bisa sepenuhnya ya bersama-sama dengan Dia, tidak diganggu. Bahkan lebih penting lagi yang Tuhan lakukan adalah pagi-pagi sekali, ya kan? Artinya apa?
Senyap. Ya, artinya yang pertama yang paling seger-segernya kalau kita bangun pagi itu yang kalau baterai itu baru di apa baterai HP itu baru di charge penuh 100%. Wah, lagi kenceng-kencengnya gitu kan. Itulah saat kita datang kepada Bapa di surga. Ya. Ini pengertian yang saya tangkap Pak Gede. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ada mungkin saudara-saudara lain di sini, mungkin teman-teman CCM yang lain, Bro Suanda, bisa membantu melengkapi seperti demikian. Silakan Bro Suanda. Ya, Pak Suanda silakan. Ya, kita buka aja Filipi 4 ayat 6 yang tadi Pak Gede. 46. Filipi 4 ayat 6 kan Pak Gede ya? Ya, betul, betul. Ya, coba dibuka. Hmm. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini yang utama kan jangan khawatir tentang apapun juga, ini yang dilewati gitu kan. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa. Jadi kekhawatiran itu jangan ada dulu gitu. Karena khawatir punya keinginan-keinginan kan. Nah, itu kebanyakan orang karena ada keinginan-keinginan jadi khawatir supaya jangan sampai nggak terpenuhi. Jadi keinginan itu karena khawatir. Jadi nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalau ngerti ucapan syukur pada Tuhan, nah kalau udah bersyukur, nah keinginan itu sebenarnya lenyap kalah. Kalau kita melihat anugerah karyanya, apa yang dia sudah berkati, apa yang dia sudah berikan, itu keinginan kita rasanya sih udah hilang gitu ya, karena begitu melihat sesuatu yang lebih dahsyat lagi, apa yang dia sudah berikan gitu. Jadi keinginan itu keinginan pribadi kita, keinginan daging kita akan dikalahkan dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur itu kan karena suatu hal rohani yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima gitu. Jadi keinginan keinginan itu pun akhirnya bukan keinginan berdasarkan hal-hal yang bersifat apa hal-hal yang tidak baik gitu kan. Udah otomatis karena kita udah apa istilahnya udah mengucap syukur gitu kan. Jadi kalau lihat dari ayat ini juga bukan keinginan yang utamanya gitu. Tapi hendaklah ya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, ini orang mempunyai keinginan-keinginan karena khawatir. Coba ada contohlah kalau berdoa ada keinginan karena ada khawatir. Karena misalnya keinginan oh jabatan. Nah, karena khawatir nanti jabatan itu diambil orang. Kalau nggak dapat jabatan itu penghasilannya berkurang. Kalau nggak dapat jabatan itu akhirnya juga merasa direndahkan dan lain sebagainya. Karena khawatir gitu. Karena keinginan mempunyai sesuatu. Nah, karena khawatir. Jadi keinginan-keinginan itu kalau kita pikirkan semuanya bertolaknya ke diri kita gitu. Jadi ucapan syukurnya hilang. Ucapan syukurnya nggak ada. Karena yang diutamakan dirinya. Tapi kalau ucapan syukurnya yang diutamakan, nah yang lain-lainnya kalau kita lihat, kalau semuanya ucapan syukur itu kan termasuk juga kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah diberikan ke kita, maka akan ditambahkan gitu. Nah, balik ke sana ke hubungan pribadi kita dengan Tuhan, karena kita punya ucapan syukur, akan ditambahkan. Jadi keinginan kekhawatiran itu akhirnya juga lenyap gitu. Lenyap karena memahami begitu besar kasihnya pada kita gitu. Jadi sebenarnya nggak bertentangan, cuman mengevaluasi evaluasi keinginan kita dibandingkan dengan ucapan syukur ini. Jangan sampai bertolak belakang. Jadi disesuaikan penyesuaian antara keinginan dan ucapan syukur. Nah, ini yang sering kadang-kadang apa keinginannya aja yang ditonjolkan, nggak melihat secara keseluruhan konteksnya dari ayat 6 ini. Nah, ayat 7-nya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, kalau kita udah ucapan syukur, wah ada damai sejahtera itu melampaui segala akal, melampaui segala keinginan-keinginan kita. Karena
kita udah mengucap syukur dan punya hubungan yang dekat dengan Dia, ya, ya di situ dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi hati pikiran kita ya di dalam Kristus itu melihat ucapan syukur itu sesuatu yang membuat kita damai sejahtera, tidak ada khawatir lagi. Jadi yang kita ingin nyatakan pun udah semuanya itu kalau kita lihat ke Tuhan udah diberkati kita. Siapa yang benar yang mengenal Tuhan pasti dia sudah tahu bahwa dia sudah diberkati. Itu aja. Oke, terima kasih. Ya, oke, makasih Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Boleh Ya. saya nyambung sedikit, Pak? Terima kasih ya. Terima Ya. kasih, Pak. Cukup, Boleh Pak. saya mengkomentari sedikit aja? Boleh. Kalau melihat ayat Filipi 4 ayat 6 ini, boleh nggak saya artikan sebenarnya basic ini adalah pengendalian diri. Betul. Mampu nggak kita mengendalikan diri? Yang ini memang yang susah. Betul. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena pengendalian diri itu adalah salah satu daripada buah roh. Jadi buah roh itu hanya Roh Kudus lah yang memampukan bisa mengendalikan diri kita sendiri agar kita bisa menghayati apa yang sudah Bapak ceritakan tadi. Nah, di sini yang sering kali problem ini yang memang berat, memang betul melalui doa yang seperti katakan Pak Jo katakan tadi itu, karena kemampuan manusia tidak mampu. Hanya mampu bila kita dekat, bersatu, atau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Christ in you and Christ in me itu memang itu jawaban daripada segala macam persoalan, karena memang kita selalu dicobai oleh keinginan. Nah, untuk mengatasi ini adalah kita mampu mengendalikan diri. Pengendalian diri itulah salah satu daripada buah roh. Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk bisa mengatasinya. Saya kira demikian ya komentar kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gede. Setuju dengan pengendalian diri yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih. Ada yang lain Pak? Pak Jonathan mungkin mau bertanya. Silakan Pak Jonathan. Ya, mungkin nggak bertanya ini Pak, untuk memperjelas tadi yang sudah diperjelas tadi. Kalau khawatir sih boleh, tapi kan dinyatakan dalam doa. Berarti bukan nggak boleh. Kamu ini kan tapi itu kan bertentangan, hal yang bertentangan tidak selaras. Orang itu kaya tapi gigih. Berarti kamu khawatir tapi boleh nyatakan dalam keinginanmu dalam doa. Jadi ya menurut saya boleh, tapi dinyatakan dalam doa. Ini kan tetapi itu kan hal yang bertentangan, lawan kata gitu Pak. Jadi sebaiknya yang nggak khawatir kan sama saja. Ya, kalau dihubungkan dengan yang Yakobus 1 ayat 14 itu tadi Pak Jus menjelaskan keinginan daging, keinginan mata itu ada hubungannya dengan 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan yang bersifat daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi yang keinginan yang ini dinyatakan dalam doa, sama-sama keinginan tapi maknanya beda. Ya kira-kira itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jonathan. Jadi lebih clear, lebih jelas Pak ya. Baik, dengan Pak Max, mungkin Pak Max Hambur mau bertanya. Kita masih ada waktu banyak Pak, 20 menit lagi Pak. Kita pakai untuk... Saya menyimak aja Pak. Terima Oh, kasih. baik, terima kasih. Silakan Bapak yang lain, Pak Yohanes Guntara, Pak Jo. Ya, saya boleh bertanya ya. Ya, Pak, boleh. olehnya Tuhan itu bisa berubah-ubah progresif atau tetap. Misalnya yang pertama waktu bisa kan ada pengusaha jadi pendeta jadi apa, itu kan seakan-akan berubah ya. Ini menurut pembicara Pak Jo, panggilan Tuhan itu progresif bisa berubah-ubah atau gimana Pak? Yang terbaik yang gimana? Ya kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak, minta penjelasannya. Ya, silakan Ya, Pak Jonathan. kita back to the Bible. Yang pasti secara makro tadi saya katakan pasti sama. Itu kehendak Tuhan nggak mungkin dirubah, ya, karena itu pun sudah tertulis. Tapi secara mikronya itu memang bisa aja. Ingat nggak?
murid-murid Yesus waktu mau ke Asia dikatakan belum waktunya dulu nih ya kan gini dan sebagainya. Kalau kok bisa gitu? Ya Tuhan punya rencana Tuhan dalam pelayanan kita pun juga bisa demikian, ya kan? Ya tadi kita katakan tentang Yusuf pun kalau kita katakan itu satu pelayanan di mana dia mendapatkan tandanya Tuhan, ya kan? Tapi kan jalannya nggak selalu mulus ya, jalannya nggak selalu demikian. Tapi berubah tidak, poinnya sama, makronya sama. Secara makronya sama, tapi secara mikronya mungkin bisa berbeda-beda. Bisa berubah-ubah, bisa berubah. Tapi poinnya adalah kita memberitakan Injil keselamatan, kabar gembira daripada keselamatan itu. Jadi kenapa kita harus pusingin secara mikronya? Bukankah dia yang mempunyai pekerjaan? Kita hanya, tadi dikatakan dia adalah Tuhan, kita hanya hambanya. Ya kan? Kalaupun dia menghendaki kita memberitakan di satu tempat atau tidak memberitakan di satu tempat, ya harus penuhnya itu kedaulatan Tuhan. Ya, kalau kita sebagai dikatakan apa ya di Roma itu tembikar apa ya namanya itu ya. Nah, yang membentuk itu siapa? Yang membentuk tangan Tuhan yang membentuk. Kita mau dibentuk seperti apa? Itu semua adalah kedaulatan dia. Kita hanya berjalan tadi dikatakan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu artinya kita berserah dengan kehendak dia. Ya, dan kita percaya rancangannya adalah yang terbaik untuk kita. Ya, jadi saat kita berdoa kita minta boleh nggak boleh aja, ya kan. Tetapi di dalam kepercayaan iman kita bahwa apa yang dia putuskan, apa yang dia tentukan, apa yang menjadi kehendak dia dalam mikronya kita itu adalah yang terbaik. Ada pertanyaan untuk itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya begini, Pak. Apa yang dikehendakinya? Tapi apabila dia berfirman juga, apapun yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana, Pak? Oke, boleh saya minta ayatnya karena kalau sepenggal aja agak sulit kita melihatnya ya. Ayatnya di mana, Pak? Markus 11 ayat 24 itu, Pak. Markus 11 ayat 24. Menolong ya, bagus. Markus 11 ayat Ayat 24. Ayat 24, 23 kali ya. 24. Oke. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Dua. Ya. Ini baru kemarin nih saya bicara dengan seseorang. Ya, jadi Ya. ada pohon ara, saat itu ada pohon ara yang belum pada musimnya. Oh, Ya, belum pada musimnya Tuhan Yesus temu sama pohon ara itu seingat saya lalu nggak ada buahnya kan lalu dikutuk sama Tuhan. ya, itu juga pertanyaan itu. Itu pertanyaan Lanjut. ya kan. Ya. Artinya sebenarnya itu ada punya satu arti yang dimana saat kita bertemu dengan Tuhan kita pasti harus berbuah. Kita pasti bisa berbuah. Amin. Amin. Ya, jadi kalau kita tidak berbuah kita dikutuk sama seperti pohon ara. Ya, jadi kalau kita bisa berbuah, kita bertemu dengan Yesus, ya kan? Kita ada di dalam dia. Kembali lagi ini sebenarnya ada relasinya dengan ayat yang tadi yang apabila kau ada di dalam aku ada di dalam memintalah apa saja makanya kamu akan mendapatkannya. Yang diminta saat itu bukan lagi ke daging, yang diminta itu adalah Roh Kudus yaitu Roh Tuhan. Ya kan? Maka ada pernah baca tentang sabda bahagia ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya kan? Ya, itu jadi miskin apa? Bukan miskin materi. Kita miskin akan Roh Tuhan. Yang diminta itu adalah Roh Tuhan. Doa kita tuh yang kita minta adalah Roh Tuhan. Kita minta penyertaan Dia. Ini yang saya tangkap dari firman ini. Benar. Amin. Ini yang saya tangkap, Pak. Jadi kalau memang ya kan itu kehendak Tuhan kita berdoa sesuai dengan bimbingan Roh-Nya. Ya kan hanya seiring waktunya, kapan waktunya kita akan terima itu. Ya. Kan? Tidak sekali-sekali Tuhan meninggalkan kita di dalam pelayanan, Pak. Tidak. Yang menjadi masalah dalam pelayanan itu adalah kalau ada kehendak-kehendak daging. Yang tadi Pak Jonathan katakan,
Kalau semua itu kehendak daging, mohon maaf, saya tidak nyerang siapapun. Ada yang sibuk membangun gedung demi gedung, Ya. ya, tapi tidak sibuk membangun yang namanya roh, tubuh, dan jiwa. Itu yang permasalahannya. Ya, tidak sibuk dengan memberitakan Injil kabar keselamatan itu dan mengajarkan kepada mereka. Tidak sibuk dengan menumbuhkan kerohanian daripada umatnya. Ya, pernah nggak sih ada gembala yang begitu sibuk tentang Abah, aku baca Alkitab? Ya. Berapa banyak? Saya cuma ngalamin 1-2 kali di dalam Wadah Gospel. Ya, itu menjadi kewajiban kita untuk ikut. Bukan hanya kita baca, tapi kita harus merenungkan dan kita harus menulis apa yang kita renungkan. Ya kan, mohon maaf saudara terkasih. Ya, Sekali lagi saya tidak betul. pernah menyerang siapapun, tidak. Tapi kenapa hal ini menjadi sesuatu yang langka? Yang harusnya adalah menjadi kesenangan-kesenangan Tuhan untuk kita lakukan. Coba kita renungkan hari ini. Ya, nah CCM adalah satu wadah yang saya melihat. Dulu sebelum kita ada Zoom ini, kita setiap Sabtu ngumpul ya Pak Suanda ya. Nah, kita mulai sharing firman Tuhan, kita mulai bahas secara exegesis dan sebagainya. Ya, dan saya melihat inilah yang benar. Inilah yang kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk terus belajar di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Marta salah nggak sih? Enggak juga. Salahnya Cuma, Marta gimana? Kenapa ditegur sama Tuhan? Kalau nggak salah nggak mungkin nggak ditegur. karena mendahulukan yang Kenapa? di nomor 2. Di nomor 1 kan itu aja. Cari dahulu kerajaannya kan begitu. Datang kawan Ya, ini dulu gitu. ya. Nah, si Payung sudah nangkep ya bahwa saat Tuhan berbicara, Tuhan maunya kita seperti Maria. Kita harus duduk di bawah kaki dan dengarkan pengajarannya. Saya Jangan saat nanti di ibadah hari raya firman Tuhan disampaikan, kita sibuk dengan gadget kita, WhatsApp-WhatsAppan nanti siang mau makan di mana ya? Pilih restoran yang bagus dong, ya kan? Kita ngumpul nanti ya jam 1 ya di sini ya gini. Firman Tuhan itu lewat gitu aja. Sama seperti Marta. Sibuk dengan hal-hal duniawi. Dia bukannya duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menyimak. Ya, bukan dengar loh, menyimak. Dan kemudian merenungkan dan mendalaminya itu. Itulah yang kehendak Tuhan. Ya. Oke. Saya udah jawab belum ya, Bro Heri? Ya, sudah jawab. Baik. Tapi masih banyak pertanyaan dalam Pak Heri ini. Ya. Dari mukanya masih banyak pertanyaan. Oh, masih banyak. Oke, silakan tanyain langsung. Tanyain langsung, Pak. Enggak, maksud saya ada hal yang paling rame, paling umum. Tapi tidak juga kita mau menyalahkan, tapi mau mengingatkan begitu. Pada umumnya saya mendengar banyak doa di daftar isian proyek, Pak. Ditulislah 10 poin, 20 poin, lalu diserahkan atas nama. Begitu. Saya suka dengar itu. Saya pikir, untuk apa kita ditebus? Tapi dia tidak bertanya itu. Dia pakai Tuhan. Karena padahal kita ditebus karena maksudnya kan tujuannya. Pasti dong. Jadi apa yang dikatakan Pak Ju tadi itu benar. Diprioritaskan dia yang punya urusan kok. Ya tapi bagaimanapun kongko-kongko begini mestinya di warung kopi lah supaya bisa tanya jawab. Nanti diatur sama Bro Heri ya. Iya, bisa. Arkopnya ya. Iya. Bisa. Baik, Pak Yohanes Guntara, kayaknya udah pengen nanya nih, pengen bicara. Silakan, Bro. Ya, Bro Heri, suara saya jelas nggak? Ya, jelas. Rindu kita juga sama orangnya. Bukan mau nanya, tapi nama saya dipanggil. Jadi gini, Bro, ini saya dengar semua, tapi saya ingin memberikan pendapat ya. Karena udah sekian lama saya juga ikut CCM. Jadi pertama yang saya ingin pendapat saya, tidak semua apa yang ditulis di Alkitab itu untuk kita. Harus dilihat konteksnya dan kita itu semua sepakat.
Jadi Ya. langsung buat saya pribadi, saya langsung lompatan iman saya, dan kenapa saya juga sangat-sangat suka bergabung di CCM, karena Ya. inilah CCM ini puncak iman bagi saya. Kenapa puncak iman? Christ in Boleh. you, yang mengatakan Yesus di dalam kita itu Yesus loh. Ya Ya. kan? Jadi tinggal masalahnya kita percaya atau tidak kalau Yesus di dalam kita. Dan yang mengatakan itu Yesus. Tujuan utama Injil diberitakan yaitu memberitakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Amin. Untuk setiap yang percaya, kita yang sudah percaya. Jadi tantangan terbesar kita hari ini untuk kita setiap pribadi, semua kita sudah percaya Yesus di dalam kita. Kalau memang Yesus di dalam kita, jadi kita sudah di dalam keselamatan itu, artinya kita pantas memberitakan Injil keselamatan. Tetapi kalau kita juga masih dihantui ketakutan, kekhawatiran, masih merasa dicobain setan lah, dicobain iblis, ya kan? Terus apa yang ingin kita beritakan? Jadi intinya sederhana. Yesus dalam kapasitasnya dulu jadi manusia, rohnya roh Allah. Hari ini manusia-manusianya adalah kita. Dan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa roh dia di dalam kita. Kesaksian yang hidup adalah bagaimana orang melihat kita sungguh loh, bahwa di dalam diri kita ini dituntun oleh Roh Kristus. Itulah orang bisa melihat buah-buahnya. Jadi yang menyatakan bahwa Kristus sungguh nyata, ya kan, itu harus tampak dari kita-kita yang udah percaya, mengimani bahwa memang Roh Kristus di dalam kita. Dan itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Berbicara keselamatan, betul Bro Jo, itu bukan berbicara materi, tetapi all in. Maka saya juga, kalau hari ini saya ada kesempatan berdoa untuk saya dan anak-anak saya berdoa sama Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Aku serahkan hidup dan kehidupan anak-anakku ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Jadi hidupnya udah kita serahkan, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Artinya kalau udah hidupnya itu udah all in semuanya, ya kan? Berkatnya, kepandaiannya, pergaulannya, ya kan? Entah nanti pasangan hidupnya gitu loh. Bagaimana semuanya itu kita percayakan kepada Kristus, termasuk kita. Contoh yang terakhir lah, yang ekstrim. Hari ini saya jualan botol. Kalau saya membayangkan, saya harus bikin penawaran ke sono kemari, ya kan, cari customer. Udah capek duluan bro, udah capek duluan ngebayanginnya, belum ngejalanin gitu kan. Tapi akhirnya ya saya berhikmat. Kalau memang saya andalkan Kristus dalam nada bercanda tetapi serius, saya bilang sama Yesus, Yesus, orang mati aja bisa engkau bangkitkan. Masa mengirim pembeli aja ke saya engkau tidak bisa? Kirimkanlah pembeli-pembeli untuk membeli botol saya kan. Tetapi siapapun yang datang, berapapun yang mereka beli, aku bersyukur dan berterima kasih. Jadi aku tidak pandang lah. Ada yang datang cuma pesan 100, mau pesan 1000, mau pesan 10.000, semuanya kita layani sebaik-baiknya. Karena memang itu yang kita imani dari Yesus, karena kita meminta. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya bersyukur bahwa setiap hari ada aja pesanan, ya kan, yang memang bukan karena saya yang mencari pembeli, tetapi pembeli mencari saya. Jadi saya kira sekali lagi buat kita-kita yang di CCM, artinya semua itu harus mengejar apa yang menjadi misi CCM. Bahwa Kristus di dalam kita dan sungguh harus tercermin di dalam keseharian hidup kita. Itu aja Bro Heri, saya kira sekedar masukan pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bro Yohanes Gundara. Bapak-bapak yang lain yang ingin bertanya, masih ada waktu. Saya mau nanya sama Bro Yohanes, boleh? Ya, boleh. Bagus. Boleh. Dibalik dong sekarang, boleh ya? Boleh lah, namanya diskusi kan begitu. Boleh kan kita diskusi? Boleh. Pak Yohanes ini banyak pengalaman di dalam kehidupannya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Saya tadi percaya. Pak Yohanes tadi berbicara tentang di dalam Tuhan. Ya. Mungkin boleh kasih kesaksian, Pak. Di dalam Tuhan itu seperti apa yang Bapak alami sehingga Bapak percaya bahwa Bapak ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam Bapak? Ya, silakan Pak. Pak Yohanes. Tanya Bro Jo, tanya saya ya. Iya, betul. Ya Bro Jo, jadi oke lah, jadi Bro sharing ya, mungkin teman-teman juga tahu kan. Saya coba pertobatin itu 2014, tetapi awal-awal pertobatan saya sama. Artinya saya mencari Tuhan bagaimana dengan harapan Tuhan bisa mengatasi masalah hidup saya kan, saya kira. Sampai akhirnya mungkin sekitar
awal-awal CCM bergabung, ya kan, saya juga sudah ada pemahaman. Ketika saya merenungkan kehidupan saya, sesungguhnya Kristus itu sudah nyata loh. Dulu-dulu selalu menolong saya, tetapi saya tidak menyadari dan lebih banyak mungkin menuntut, ya kan, bahwa apa yang saya inginkan itu harus terjadi. Sampai akhirnya saya bergabung CCM, banyak pemahaman-pemahaman baru. Singkat cerita, puncaknya itu lompatan imam yang saya coba jangkau 2020 itu, bro, pada awalnya COVID, gitu, ya kan? Karena ketika awal 2020 saya diberhentiin kerja karena ada COVID semua musim itu, saya merenungkan hubungan dengan Tuhan sampai ya itu artinya bahwa saya coba imani bahwa sesungguhnya ya memang Kristus itu di dalam saya ya. Tapi kenapa saya tidak coba fokus gitu kan untuk mengandalkan Dia, mulai mengandalkan Dia dalam segala hal. Nah, sejak itu saya berdoa bukan lagi banyak minta, ya kan, tetapi saya ajak dia ngobrol dengan situasi dan kondisi seperti COVID, ya kan. Tuhan, bagaimana saya bisa dalam situasi COVID itu nggak ada kerjaan, ya kan, ketakutan kena COVID segala macam, tetapi saya tetap bisa yakin dan percaya bahwa saya memang bisa selamat dalam segala hal. Jadi singkat cerita ya itu, saya mulai berbicara sama dia, ya Tuhan bukakan jalan. Awalnya tentu untuk masalah ekonomi saya, ya kan, tanpa modal, tanpa apa, semuanya gak saya terjadi begitu aja. Karena saya bicara sama dia, setiap saat harus mau ke pabrik botol pun saya bicara, mana jalan mulai terbuka, ya kan, artinya. Makanya ketika semua orang di COVID itu banyak kehilangan pekerjaan, pendapatan, saya sungguh berkelimpahan berkat dari sisi ekonomi. Kemudian dari segi hidup saya juga mulai lagi selalu mengandalkan Dia. Jadi mulai memandang setiap kejadian termasuk COVID pun tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Saya juga berdoa untuk anak-anak saya, ya kan. Intinya sejak 2020 sampai hari ini, ya kan, saya sungguh memang percaya mengandalkan Dia, ajak Dia selalu berbicara di dalam setiap perjalanan kejadian hidup saya, dan semuanya ini sungguh luar biasa, bahwa pada akhirnya saya sampai pada satu pemahaman, menerima dan memahami apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Itu saya kira kita yang ada hanyalah bersyukur, tidak ada kita rasa kecewa atau apa. Termasuk di tengah saya berkelimbangan berkat ekonomi, saya harus kehilangan istri pada saat COVID juga. 2021 istri saya meninggal karena COVID. Tetapi puji Tuhan, karena saya nggak bisa menerima, karena saya juga udah dapat hikmah saat itu bahwa siapapun yang meninggal sesungguhnya karena waktunya sudah tiba. Kebetulan, ya kan, istri saya meninggalnya itu karena Indonesia sedang dilanda pandemi COVID, ya kan. Jadi dengan saya juga udah bisa menerima dan memahami semua yang terjadi, semua itu oke-oke aja. Artinya anak-anak pun sama, ya kan, kita tidak terlalu kesedihannya berpanjangan, tidak apa, karena memang dampak dari COVID yang sangat luar biasa buat saya, sesungguhnya kita memang tidak berkuasa atas hidup kita. Itu yang besar. Karena tidak ada yang berkuasa atas hidup kita dan kita percaya Yesus yang berkuasa atas hidup kita, ya saya andalkan Yesus. Kan? Sampai dengan hari ini. Jadi puji Tuhan, anak-anak saya pun ketika saat ini pun, yang satu mungkin semua udah tahu, kita bisa kerja di Amerika, yang satu di Singapura, ya kan. Saya pribadi pun hari ini tetap bisa menjalankan bisnis. Namun bukan berarti kebersamaan dengan Kristus itu tidak ada dinamika. Tetap saya harus menghadapi piutang yang macet. Kita tetap harus menghadapi mungkin kiriman yang dikomplain, ya kan. Yang artinya hal-hal yang biasa terjadi lah kita bisa. Namun kita menyikapinya berbeda, bro. Jadi menyikapi tenang aja, ya kan. Makasih. Ya. Itu aja kok saya kira, bro, ya. Baik, makasih Pak Iwan. Saya kembalikan ke Bro Eri, ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bro Ju dan Bro Yohanes sementara udah sekian. Baik Bapak,
Sungguh sangat disayangkan waktunya sudah habis, malah lewat dari 15 menit. Tuh, Pak Gede mau bicara? Ya, bentar Pak. Boleh, Silakan Pak. Sedikit masih saja. boleh Pak. Ya, silakan. Masih boleh Pak ya. Boleh. Untuk Pak Gede boleh aja. Ini kesempatan yang sangat baik ya. Ya, Terima kasih atas Pak Jo dan teman tadi Pak Yohanes juga banyak sekali. ya. Dan begini, mungkin kalau saya mungkin salah, mungkinkah keadaan kita ini menjadi tidak begitu konsekuen kepada apa ajaran Yesus ini, karena kita menjadikan Kristus ini adalah sebagai suatu agama, Pak. Padahal Kristus ini, ikut Kristus itu bukan agama. Karena kalau mengikut agama, akan lebih banyak orientasinya kepada duniawi. Dibanding kita betul-betul berserah kepada Roh Kudus itu sendiri. Nah, kalau kita bertumpu kepada masalah-masalah duniawi, maka jasmani kita yang akan menuntut berbagai macam daripada segala persoalan yang kita hadapi. Ini sebagai contoh saja, Pak. Sebagai contoh saja. Saya selalu terpikir, kenapa indeks persepsi kebahagiaan bangsa kita ini, jadi indeks kebahagiaan bangsa kita ini paling rendah di Asia. Itu 84 dari 137 negara. Ini penilaian daripada World Happiness Index. Demikian juga indeks persepsi korupsi kita juga rendah sekali, semakin rendah. 34, sekian. Jadi korupsi kita ini sebenarnya bukan semakin berkurang. Nah, di dalam upaya-upaya kegigihan kita untuk menyampaikan bahwa Roh Kudus yang menguasai hidup kita ini, tapi kita selalu terjebak bahwa kita ini sebenarnya lebih mengutamakan kepada tuntutan duniawi, pamer, prestise, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini selalu akan menjadi satu gejolak pertumpahan di dalam hidup kita ini, antara kepentingan duniawi dan kepentingan rohani. Nah, ini yang mungkin saya lihat harusnya Kristus ini memberikan kontribusi keluar, membangun bangsa. Gitu. Tapi ternyata kok tidak mampu. Ini ada masalah mungkin ya. Ada masalah. Baik. Itu aja pendapat saya. Saya jawab dengan satu kesaksian ya Pak. Ada suami istri yang ribut dan suaminya selingkuh. Kemudian istrinya mengatakan kalau saya masih mempertahankan pernikahan ini karena semata-mata untuk anak saya. Ya, bukankah dia katakan gitu? Saya juga punya hak untuk hidup bahagia. Satu. Yang kedua, di dalam pelayanan ada seorang teman kami yang kena bipolar. Ya, setelah sekian tahun si istri akhirnya angkat tangan udah nggak sanggup dan mengatakan mau cerai, dan kemudian hubungi saya, sebenarnya minta restu aja sebenarnya, bukan minta masukan atau pandangan. Dan dia mengatakan, Pak Jo harus ingat, jangan cuma pikirin si teman saya itu, ya teman pelayanan, tapi harus mikirin saya sama anak-anak saya. Kita ini udah dalam ketakutan, kita ini udah begini, kita tuh udah begitu, waduh. Ya, jadi kembali lagi, intinya adalah ya manusia cenderung hanya memikirkan keegoannya, keinginannya sendiri dibandingkan orang lain. Makanya kenapa hari ini kita berbicara tentang panggilan Tuhan. Sebenarnya di dalam rumah tangga, ya, dua minggu yang lalu ada seorang pendeta mendoakan sepasang yang menikah, yang mengatakan si A sama si B ini menikah karena ingin bahagia. Itu membuat saya kaget juga. Kenapa? Karena apakah kalau kita nggak nikah kita nggak bahagia gitu kan? Sesungguhnya pernikahan itu apa? Ya kan, kalau kita berbicara tadi, panggilan Tuhan itu adalah untuk melayani. Di dalam pernikahan, supaya pasangan ini bisa berbahagia, dia harus melayani.
Si istri melayani si suami, suami melayani si istri. Sama seperti firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau itu dilakukan tanpa tuntutan, maka saya percaya keluarga itu pasti bahagia karena Tuhan nggak pernah salah. Tetapi saat masuk dalam pernikahan yang ada di dalam pikiran si istri hanya si suami harus membahagiakan ya. Pikiran si suami si istri harus membahagiakan saya. Yang ada apa? Hanya cuma pernikahan yang saling menuntut satu dengan yang lain. Sehingga yang diisi hanya keributan demi keributan. Dan akhirnya kembali ke yang tadi saya katakan di dalam kajian. Saya kan juga saya juga boleh bahagia dong. Saya juga berhak bahagia dong. Jadi inilah penyakit sosial yang ada saat ini Pak Gita. Yang harus kita perbaiki melalui wadah kita. Pernikahan itu bukan mau bahagia. Tapi pernikahan itu adalah rencana Tuhan untuk menggenapi rencana. Kita harus melayani supaya kabar baik dari Tuhan Yesus ada pada suamimu, ada pada istrimu. Sorry. Mohon maaf. Bentar, saya izin sebentar ya. Sorry. Pak boleh tambahi lagi ya Pak. Jadi saya tadi salah tafsir, ternyata ini panggilan Tuhan itu ditujukan untuk semua. Tadi saya pikir kan di Alkitab kan tadi Pak Jo pengusaha ini sekarang mulai melayani. Pak Wilson, Pak Sawa ini yang di sini kan banyak pengusaha-pengusaha sekarang beralih ke melayani Tuhan. Jadi memang ini berarti tujuannya ini itu semua lapisan semua orang ya Pak ya. Tapi kalau kita kembali ya, nanti kalau kita kembali ke Alkitab di Matius 7, 21, 22 itu seakan-akan lebih banyak ditujukan untuk nabi-nabi palsu, orang-orang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mukjizat. Seakan-akan intinya kan hal orang-orang rohani, orang-orang yang standar seakan-akan pendeta. Tapi kalau kita belajar lagi di Roma 12 ayat 6 sampai 8, itu lebih bagus lagi. Ada karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Karunia melayani, baiklah melayani. Karunia mengajar, baiklah mengajar. Karunia menasihati, ya gunakan untuk menasihati. Karunia pimpinan, melakukan dengan rajin. Karunia membagi-bagikan, lakukan dengan ikhlas. Yang terakhir ini bukan karunia, menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Jadi ini mungkin Pak Jo bisa simpulkan. Jadi kan saya tadi salah, ternyata ini kok mengerucutnya orang-orang yang melayani ya. Seakan-akan jadi kayak hamba Tuhan, jadi pendeta. Nah, ini mungkin perlu disimpulkan Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Iya, baik. Sebelum kita ke sana, saya coba sharingkan. Di dalam perjanjian baru, yang ada itu hanya penatua. Pendeta kita itu, imam kita itu hanya Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita katakan karunia, semua orang dikatakan dalam firman Tuhan harus menguji karunia-Nya, ya kan, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi ada basic yang tadi saya katakan yang mengatakan kita harus memberitakan Injil keselamatan itu kepada siapapun. Seorang istri harus memberitakan Injil, harus membawa suaminya dekat kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Demikian juga seorang suami harus membawa istrinya kepada pengenalan akan Tuhan. Bahkan ada firman yang mengatakan begini, bahwa karena istrinya, seorang suami itu bisa dimenangkan oleh istrinya. Betul ya, yang berbeda iman. Ada ya di situ ya, Pak Jonathan, saya percaya banyak. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa ada hal-hal yang basic yang harus kita bisa lakukan. Ya kan, tapi ada juga karunia-karunia khusus. Ya kan, menasehati, ya kan, dan sebagainya. Dan kita harus menguji hal itu, ya kan. Kalau kita nggak menguji, kita nggak tahu. Lalu menunjukkan kemurahan dan sebagainya, itu tentu ada di dalam kalangan jemaat, ada di kalangan rumah tangga. Tetapi secara khusus kalau kita berbicara secara makronya, semua orang itu pasti dilengkapi Tuhan. Pasti dilengkapi Tuhan. Hanya permasalahannya kita percaya apa enggak. Itu aja. Ya. Jadi saya nggak bisa berbicara tentang karunia karena masing-masing ada. Ya, bahkan kalau kita ke setiap gereja pun juga masing-masing ada. Ada orang ya, ada tugas kita adalah apa? Menebarkan bibitnya ya, firman Tuhan, ya kan. Tapi
yang menumbuhkan adalah Tuhan itu sendiri, ya. Ya kan? Apolos itu siapa? Apolos itu seorang pengajar. Dia punya karunia untuk mengajarkan, ya. Ya, tapi yang menumbuhkan sekali lagi Tuhan. Jadi Apolos punya karunia nggak? Dia punya karunia untuk mengajarkan. Nah, tugas kita ini hanya menebarkan aja gitu. Apolos yang nanti mengajarkan. Jadi memang ada orang-orang yang punya karunia seperti demikian, Pak Jonathan. Ya, di dalam pelayanan saya pun saya juga melihat ada orang yang, ya mungkin kalau bawa firman Tuhan mungkin ya biasa-biasa aja gitu ya. Ya, tapi kok dalam hal-hal lain kok luar biasa gitu. Ya kan, punya karunia-karunia khusus gitu. Ya, jadi memang nggak bisa disamakan Pak Jonathan dengan Pak Gede, dengan Pak Dominus, dengan Pak Luhut, dengan yang lain-lainnya. Saya kira semua masing-masing mempunyai karunia-karunianya sendiri. Seperti demikian. Ya, tetapi di dalam melayani itu adalah fundamental, itu adalah makro yang harus dilakukan, bukan hanya di gereja, bukan hanya dengan titel pendeta atau whatever it is, ya kan, tetapi semua yang tadi dikatakan sudah terpanggil, ya, yang mengasihi Tuhan, ya kan, dan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, ya. Kira-kira begitu Pak Jonathan. Oke. Terima Ya, kasih Pak Jo, dan berharap Pak Jonathan sudah cukup jawaban. Asik ya. Ya. Asik ini. Ya. Sampai lewat. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah habis. Pak Wilson mau tambahkan, Pak? Nah, oke, kalau tidak ada, saya minta Pak Yohanes Guntara untuk tutup dalam doa, Pak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Jo yang sudah sharing tentang God Calling, dan untuk Pak Jonathan semua, untuk Bapak-Bapak semua yang sudah bertanya, sehingga kami juga bisa mengerti penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi oleh Bapak-Bapak semua. Silakan Pak Yohanes. Saya doa penutup ya, Bro. Ya. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur untuk setiap apa yang telah Kau berikan di dalam hidup kami, khususnya untuk kebersamaan kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami percaya Engkau hadir, seperti juga pada pertemuan pada siang hari ini. Kami percaya Roh-Mu berbicara kepada setiap orang yang memberikan pendapat, memberikan sharing. Bapa, semoga kami telah banyak berusaha meluangkan waktu untuk mencoba dekat dengan Engkau. Sungguh yakin dan percaya bahwa Roh-Mu senantiasa menyertai kami. Sebentar lagi kami semua akan kembali dengan segala aktivitas kami. Biar damai sukacita-Mu senantiasa hinggap di dalam kehidupan kami, dan biarlah di dalam setiap aktivitas hidup kami selalu ingat Engkau dan dibimbing oleh Roh-Mu yang ada di dalam diri kami. Semuanya ini kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, amin. Terima kasih Yohanes Guntara. Terima kasih semua Bapak Ibu. Yo, Pak Jo, Pak Payung, Pak Yohanes, Pak Domingus. Terima kasih semuanya. Pak Yonatan, Pak Jo, Semua sampai ketemu. Pak Wilson, Ferry, Pak Soda, Pak Yonatan, Pak Wilson, Pak Rudi, Pak Jo, Gres Girsang, Oke, ya. semua. Hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, sampai jumpa pada sharing berikutnya dan Tuhan berkati kita semua. Amin.